Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen proyek sistem informasi. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Christopher Zumel, NIM 211011155. Yang pertama, saya menjelaskan bagian pengantar. Pentingnya manajemen ruang lingkup proyek. Di dalam manajemen ruang lingkup proyek ini adalah elemen kunci dalam keberhasilan setiap inisiatif bisnis. Dengan mendefinisikan tujuan, batasan, dan stakeholders yang jelas, tim proyek dapat memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif dan hasil akhir memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang berikut saya menjelaskan definisi manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, definisi ruang lingkup proyek. Di dalam ruang lingkup proyek ini adalah batasan atau cakupan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam suatu proyek. Manajemen ruang lingkup proyek melibatkan proses untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan dilakukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Yang kedua, tujuan manajemen ruang lingkup proyek. Tujuan utama manajemen ruang lingkup proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan berhasil. Hal ini membantu menjaga fokus dan mencegah pembosanan sumber daya. Yang ketiga, pentingnya manajemen ruang lingkup. Manajemen ruang lingkup proyek yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini membantu mencegah perubahan ruang lingkup yang tidak terkontrol dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang tercakup dalam proyek. Yang berikut, langkah-langkah manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan ruang lingkup proyek, mendefinisikan tujuan dan batasan proyek. Yang kedua, mendefinisikan ruang lingkup, mencatat persyaratan, batasan, dan asumsi proyek. Yang ketiga, verifikasi ruang lingkup, memeriksa dan menerima hasil dari proyek. Yang keempat, pengendalian perubahan ruang lingkup, mengelola perubahan yang terjadi selama proyek. Di dalam manajemen ruang lingkup proyek adalah proyek yang penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan batasan yang telah ditetapkan, mulai dari mendefinisikan ruang lingkup, memverifikasi hasil, hingga mengendalikan perubahan yang telah terjadi selama proyek berlangsung. Yang berikut ini perencanaan ruang lingkup proyek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan proyek. Memahami tujuan, persyaratan, dan batasan proyek secara mendalam. Memetakan kebutuhan pemangku kepentingan dan mengumpulkan informasi yang relevan. Yang kedua, pengembangan pernyataan ruang lingkup proyek. Mendefinisikan dan mendokumentasikan cakupan proyek secara jelas, menentukan deliverables utama dan kriteria penerimaan. Yang ketiga, pembagian proyek menjadi kegiatan. Memecahkan proyek menjadi tahapan, tugas, dan aktivitas yang terukur dan dapat dikelola. Membangun struktur rinci dari ruang lingkup. Yang keempat, verifikasi dan pengendalian ruang lingkup. Memverifikasi bahwa seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima persetujuan pelanggan. Pengelola perubahan ruang lingkup dengan hasil yang efektif. Yang berikut ini definisi dan tujuan manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah proses mengidentifikasi dan mengatur tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Tujuannya adalah memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, menghindari penundaan, dan memenuhi target penyelesaian.
Dengan mengelola waktu secara efektif, manajer proyek dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, meminimalisir risiko keterlambatan, dan memastikan proyek rampung tepat waktu. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah manajemen waktu proyek. Yang pertama, perencanaan jadwal. Langkah awal adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang komprehensif, memperkirakan durasi tugas, menetapkan batas waktu, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang kedua, identifikasi ketergantungan. Menganalisis hubungan antara aktivasi dan mengidentifikasi ketergantungan di antara tugas-tugas sehingga dapat membuat rencana yang realistis. Yang ketiga, pengembangan jadwal. Dalam pengembangan jadwal ini, menyusun jadwal yang terperinci dan mengintegrasikan sebagai komponen seperti durasi, ketergantungan, sumber daya untuk menghasilkan timeline proyek yang optimal. Di sini saya menjelaskan penjadwalan aktivasi proyek. Yang pertama, penjadwalan kegiatan. Dalam penjadwalan kegiatan adalah aktivitas proyek bertujuan untuk mengatur urutan dan waktu pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Ini membantu menjaga proyek tetap terorganisir dan selesai tepat waktu. Yang kedua, pembuatan timeline. Dalam timeline proyek adalah representasi visual yang menggambarkan durasi dan urutan aktivitas-aktivitas penting dalam proyek. Ini membantu memastikan seluruh tim memahami alur kerja dan batas waktu. Yang ketiga, analisis jalur kritis. Dalam analisis jalur kritis adalah metode jalur kritis atau CPM, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis yang mempengaruhi penyelesaian total proyek. Ini membantu mengelola risiko dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Dan yang ini saya menjelaskan pengelolaan durasi aktivitas proyek. Yang pertama, analisis durasi aktivitas. Mengevaluasi secara saksama durasi aktivitas proyek berdasarkan sumber daya yang tersedia, kompleksitas tugas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian. Kedua, penjadwalan durasi aktivitas. Dalam menjadwal durasi aktivitas ini, menyusun jadwal aktivitas proyek yang realistis dengan memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan antara aktivitas. Yang keempat, estimasi durasi aktivitas. Di dalam estimasi durasi aktivitas ini, memperkirakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dan cermat menggunakan metode estimasi yang tepat. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Dalam pemantauan dan pengendalian ini, mengawasi dan mengendalikan durasi aktivitas agar sesuai dengan rencana serta melakukan tindakan korektif jika terjadi persimpangan atau penyimpangan. Di sini saya menjelaskan pengawasan dan pengendalian waktu proyek. Yang pertama, pemantauan kemajuan. Dalam pemantauan kemajuan ini, memantau kemajuan proyek secara teratur adalah kunci untuk memastikan bahwa kegiatan tetap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan melaporkan status terkini. Yang kedua, pengelolaan risiko waktu. Pengelolaan risiko waktu adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi jadwal proyek, seperti keterlambatan pengiriman, kurangnya sumber daya, atau masalah teknis. Tindakan mencegah dan mitigasi harus diterapkan untuk meminimalkan dampaknya. Yang ketiga, penyelesaian jadwal. Dalam penyelesaian jadwal ini, jika terjadi penyimpangan dari perencanaan awal, manajemen proyek harus melakukan penyelesaian jadwal yang diperlukan. Hal ini dapat melibatkan pengaturan ulang aktivitas, relokasi sumber daya,
atau negosiasi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, pelaporan dan komunikasi. Di dalam pelaporan dan komunikasi ini menyediakan laporan kemajuan secara berkala pada semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa semua orang memahami status proyek dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ya, dalam materi ini, kesimpulan dan saran, presentasi ini telah menyoroti kepentingan manajemen ruang lingkup proyek dan langkah-langkah kunci dalam manajemen ruang lingkup proyek. Melalui perencanaan yang matang, menjadwalkan aktivitas yang efektif, dan pengawasan yang ketat, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Untuk mengimplementasi yang lebih baik, disarankan agar organisasi menerapkan prosedur manajemen proyek yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan terkait materi manajemen proses informasi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.